dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang teks prosedur. Kemarin kita sudah membahas tentang ciri umum dan struktur teks prosedur. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas jenis dan unsur kebahasaan teks prosedur. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Cukup? Sebelumnya silahkan kalian menyimak kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran ini yaitu untuk kompetensi dasarnya 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa mampu memilih kata atau kalimat sebagai ciri kebahasaan teks prosedur yang dibaca dan didengar. Yang kedua, siswa mampu menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Oke, untuk itu silahkan kalian membaca teks prosedur yang telah Ibu siapkan di sini, yaitu tentang teks prosedur dengan judul peletokan. Silahkan kalian baca. Setelah kalian membaca teks prosedur tersebut, apa yang kalian temukan? Unsur kebahasaan apa yang kalian temukan dalam teks prosedur tersebut? Kalimat-kalimat apa yang sering sekali kalian temukan dalam teks prosedur tersebut? Untuk lebih mempermudahnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa saja unsur kebahasaan teks prosedur. Untuk unsur kebahasaan teks prosedur itu ada 7. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kalimat saran atau larangan. Yang ketiga, penggunaan bentuk pasif. Yang keempat, penggunaan kriteria atau batasan. Yang kelima, penggunaan kata keterangan cara, alat, tujuan, derajat atau kuantitas, syarat dan akibat. Kemudian yang keenam, menggunakan kata penghubung, pelepasan, dan kata acuan. Dan yang terakhir, menggunakan akhiran i dan kan. Nah, setelah kalian mengetahui unsur-unsur tadi, kita kembali lagi ke teks yang telah kalian baca tadi. Kira-kira unsur kebahasaan apa saja yang terdapat dalam contoh teks prosedur tadi? Oke, mari kita bahas di sini ya. Untuk yang pertama yaitu penggunaan kalimat perintah. Tadi untuk contohnya, ambil ruas bambu yang sudah disiapkan. Kemudian untuk contoh penggunaan kalimat saran atau larangan. Untuk kalimat saran, sebaiknya pilih ruas bambu yang tebal, lurus, panjang, dan cukup tua. Kemudian kalimat larangan, contohnya hindari penggunaan. Hindari di sini berarti kalimat larangan. Kemudian penggunaan bentuk pasif. Untuk contohnya, ambil bambu lain yang sudah dibelah dan raut sedemikian rupa. Kemudian penggunaan kriteria batasan di sini, penyodok ini lebih pendek, sekitar 1,5 sampai 2 cm dari panjang laras. Setelah itu ada penggunaan kata keterangan. Untuk kata keterangan di sini ada kata keterangan cara. Coba dorong dengan kuat dan cepat, keterangan alat, kemudian ada juga keterangan tujuan. Selain itu juga ada keterangan derajat, bisa kalian lihat di sini contohnya, keterangan syarat dan keterangan akibat. Oke. Unsur kebahasaan yang selanjutnya yaitu menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Kata penghubung contohnya selanjutnya, bengok ditumbuk hingga halus. Kemudian untuk kata pelepasan, ambil ruas bambu yang sudah disajikan sebagai laras. Untuk hasil yang terbaik, pilih ruas bambu yang tebal, lurus, panjang, dan cukup tua. Kemudian untuk kata acuan, setelah itu bengok dikukus beberapa lama langkah tersebut. Nah, langkah tersebut di sini merupakan kata acuan dari kalimat sebelumnya.
Dan unsur kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan akhiran i dan kan pada teks prosedur. Akhiran i itu biasanya digunakan untuk objek yang tidak bergerak, sedangkan akhiran kan itu digunakan untuk objek yang bergerak. Nah, itu tadi unsur kebahasaannya sudah kita analisis bersama. Nah, selain unsur kebahasaan tadi, untuk tujuan pembelajarannya kita juga harus tahu jenis teks prosedur. Untuk jenis teks prosedur yaitu macam-macamnya ada 4, yaitu teks prosedur untuk memandu cara menggunakan suatu alat, kemudian teks prosedur untuk memandu cara membuat, kemudian ada teks prosedur untuk memandu cara melakukan suatu kegiatan, dan yang keempat teks prosedur untuk memandu cara memainkan sesuatu. Nah, dari jenis-jenis teks prosedur ini menurut kalian teks prosedur peletokan tadi termasuk dalam jenis teks prosedur yang seperti apa? Yang mana? Menurut kalian teks prosedur yang mana? Iya, yaitu termasuk teks prosedur untuk memandu cara membuat, karena dalam teks prosedur dijabarkan bagaimana cara membuat peletokan. Untuk LKPD, Ibu sudah menyiapkan di sini. Nanti silahkan anak-anak mengerjakan tugas ini. Kalian menganalisisnya, ada petunjuk kerjanya ya, menganalisis dua contoh teks prosedur. Yang pertama itu teks prosedur dengan judul cara mencuci tangan dengan baik dan benar, dan teks prosedur yang kedua yaitu berjudul bubur Manado. Tugas kalian di sini, kalian menganalisis unsur kebahasaan dan juga jenis teks prosedur dari kedua teks ini. Nah, Ibu sudah menyiapkan lembar LKPD-nya, silahkan nanti kalian kerjakan sesuai dengan instruksinya, sesuai dengan lembar kerjanya di sini. Setelah kalian selesai mengerjakannya, seperti biasa tugas kalian unggah melalui Google Classroom agar bisa Ibu berikan masukan ya. Nanti apabila ada kesulitan atau masih merasa bingung dengan tugasnya atau materinya, kita bisa berdiskusi melalui WA group atau forum diskusi di Google Classroom. Oke, dalam pembelajaran kali ini kita tadi sudah membahas tentang jenis dan unsur kebahasaan teks prosedur. Untuk jenisnya tadi ada teks prosedur untuk melakukan sesuatu, ada teks prosedur untuk membuat sesuatu, dan teks prosedur untuk memainkan sesuatu. Nah, untuk unsur kebahasaannya tadi ada beberapa unsur kebahasaan, mulai dari penggunaan kalimat perintah, penggunaan kalimat keterangan, penggunaan kalimat pasif, penggunaan akhiran i dan kan, dan sebagainya. Oke, Ibu kira cukup sekian materi yang Ibu sampaikan dalam kesempatan kali ini. Besok kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, masih tentang teks prosedur, yaitu tentang cara menyimpulkan teks prosedur. Demikian, apabila ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.